Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Mei 2022. Baru buat karedok lagi setelah libur panjang Lebaran. Seperti biasa, hari ini juga pabrik air Aksu baru buka. Saya menyampaikannya di Bintaro sekitar 9 pabrik air Aksogi. Kita akan lanjutkan karena kita dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 14. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, ini adalah tindakan Firaun yang baru ya, yang tidak mengenal Yusuf. Dikatakan di situ, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf ya. Tidak mengenal Yusuf. Kalau dibilang memang ya udah ratusan tahun sih ya, wajarlah kalau raja baru itu tidak mengenal Yusuf atau pura-pura tidak kenal, ya bisa aja. Yang jelas intinya bahwa mereka khawatir jumlah orang Israel itu jauh lebih banyak daripada jumlah orang Mesir penduduk aslinya. Dan dikatakan di sini Firaun yang baru mengambil tindakan bijaksana ya, dalam tanda petik bijaksana dikatakan di sini. Marilah ayat 10 ya, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Ternyata bijaksananya itu adalah menindas. Nah itu ya, jadi kadang-kadang kata-kata halus itu ya dipakai, tapi prakteknya bijaksana itu bukan bijaksana tapi menindas ya. Tujuannya adalah supaya mereka tidak bertambah banyak dengan cara memaksa mereka bekerja ya. Jadi bilang pengawas-pengawas Rodi itu bekerja paksa. Tetapi justru dikatakan semakin ditindas, jumlah orang Israel semakin banyak ya, semakin dihambat malah merambat. Itu istilah yang agak ngetop ya, seperti orang-orang Kristen ya di khususnya ya, di negara-negara di mana mereka jadi tidak begitu banyak jumlahnya, supaya jangan berkembang ya dihambat, tetapi justru semakin merambat itu ya, semakin dihambat semakin merambat ya. Jadi Tuhan ya punya banyak cara ya untuk membuat sesuatu itu menjadi tujuannya tidak tercapai ya, malah sebaliknya itu ya. Ada orang Israel bukan semakin sedikit malah semakin banyak ya, mungkin karena banyak kerja, banyak tenaga, tambah sehat ya, tambah banyak keturunan itu ya. Semakin hari mereka semakin takut dikatakan, semakin diperberat ya kerjanya. Jadi dikatakan ayat 12, tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Jadi semakin banyak, semakin ditindas semakin berkembang, dan malah orang semakin takut ya karena jumlahnya semakin banyak. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat ya. Jadi
Mereka semakin kesel, semakin ditindas, maksa memahitkan hidup mereka. Jadi betul-betul hidup orang kaya itu di Mesir sangat benar-benar susah ya, semakin ditindas. Mereka dikatakan mengerjakan tanah liat dan batu bata ya, membangun, dikatakan di situ apa tadi itu, Ramses ya, ya membangun Pitom dan Ramses ya, itu nggak tahu tuh bangunan apa itu ya, yang jelas mungkin kalau ada sampai sekarang itulah dia ya, bangunan piramid ya atau apalah itu ya, pokoknya bangunan-bangunan yang sangat fenomenal itu ya. Nah kemudian ya, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan saya kepada mereka. Jadi betul-betul perlakuan orang Mesir kepada orang Israel itu betul-betul sangat kejam. Tujuannya apa ya? Supaya mereka tidak bertambah banyak. Tetapi faktanya Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tetap menambahkan mereka dengan jumlah yang semakin berlipat-lipat sehingga orang merasa takut. Ya itulah, Tuhan memang menyertai mereka ya, dan semakin ditindas ya mereka semakin diberkati Tuhan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah itu bukti penyertaan Tuhan ya kepada mereka, dan juga sampai sekarang Tuhan yang disembah oleh mereka adalah Tuhan yang sama yang kita sembah ya. Ketika kita menderita ya, Tuhan itu tidak akan tinggal diam, Dia akan memperhatikan kita dan bahkan Dia akan memberkati kita. Mungkin kita melihat itu susah, tapi Tuhan menjadikan itu semua sangat baik ya, seperti kepada Yusuf. Yusuf mungkin merasa susah, tetapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lain ya, yang lebih indah. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan, yang jelas nanti kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sangat sempurna dalam kehidupan kita. Itu aja firman Tuhan kepada hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.